Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi wardu anis sulalah, Ya Rabbi wardu anil masyayikh. Ya Rabbi warham walidina, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi wakfi kulla mu'zi. Ya Rabbi nakhtim bil Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi ini meskipun mata ngantuk-ngantuk ya Pak ya. Ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan dan mampukan kita bisa sholat subuh berjamaah. Semoga termasuk kategori umat yang didoakan oleh Rasul, yang mana Allahumma barik fi bukuriha, yaitu Rasul pernah bersabda dan berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan umatku di pagi hari yang bangun pagi. Amin. Ya Rabbal. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, karib sahabat dan handai tolan, kemudian kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengaku umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ketika ditanya apakah takut kepada Allah, jawabannya apa Pak? Takut. Bu, kalau ada yang nanya, Bu takut nggak sama Allah? Takut ya jawabannya. Ketika siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, ketika ditanya meskipun dia tidak ahli ibadah, bahkan mungkin maksiatnya pun jalan terus, tidak ahli ibadah, sholatnya pun jarang-jarang, tapi ketika ditanya oleh Allah, ditanya oleh siapapun apakah takut kepada Allah, pasti jawabannya takut. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kategori takutnya itu yang seperti apa? Semua orang bisa bicara takut kepada Allah. Semua siapapun bisa mengatakan cinta kepada Rasul. Tapi sejatinya orang-orang soleh, karakter para ilmuwan dulu, orang ahli ilmu mengajarkan kita orang yang takut kepada Allah itu seperti apa.
Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Imam Ghazali, beliau itu menulis kitab, namanya kitabnya Mukasyafatul Qulub, dan beliau menorehkan pendapatnya Imam Abu Laits. Setidaknya ada 7 karakter orang yang mana kalau karakter ini dalam kesehariannya dia bawa, entah dimanapun berada, maka sejatinya dia ini benar-benar takut kepada Allah. Jadi di dalam kehidupan itu ada ciri, ada karakter, Pak. Loh, ciri bagaimana? Contoh, kalau orang yang pakai peci, cirinya orang Islam. Tapi belum tentu orang yang pakai peci punya karakter Muslim. Tapi kalau orang yang berkarakter Muslim, karakter orang yang beriman, mau dia pakai apapun, mau pakai peci atau tidak, mau pakaian apapun itu, tapi masih menutup aurat, karakternya Muslim, karakternya orang beriman, maka sejatinya dia akan menjadi utuh dalam kehidupannya. Loh, Imam Abu Laits yang dalam kitabnya Imam Ghazali jelasin apa? Karakter orang-orang yang takut kepada Allah setidaknya ada 7. Pertama, ainuhu ba'idun minal haram. Pertama, pandangan matanya, apa yang dia lihat itu tidak lain kecuali hanyalah perkara yang halal. Pak, 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 masih ngantuk apa ya? Emang tidur jam berapa? Baru tidur. Oh, tahajud ya. Alhamdulillah. Mata kita, kata Imam Ghazali, kalau memang punya karakter orang yang beriman dan takut kepada Allah, sejatinya mata kita kita jaga. Memandang sesuatu hal apapun jangan sekedar memandang, apalagi memandang kebaikan, hanyalah ingatnya kepada Allah Subhanahu. Boleh nanya boleh? Kalau kemarin saya nggak nanya hari ini karuan dah baru pada bangun ya. Kemarin kira-kira banyakkan ngelihat selembar Quran apa ngelihat HP 3 jam? Ayo. Atau misalkan kemarin kan masa kerja tuh, yang kerja, yang usaha, yang dagang segala macam. Kira-kira itu kalau lagi ngantuk, nih nyampe ngantuk, menyantuk banget lelah. Kalau buka handphone, buka WhatsApp, YouTube jadi melek lagi kagak, Pak? Bu, nyelek lagi kagak? Tapi kalau misalkan ngantuk lelah banget capek, udah gitu buka di rumah atau dimanapun buka Quran selembar aja, banyakan angobnya apa banyakan meleknya? Baru buka, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal Sadaqallahul azim. Begitu apa kagak, Pak? Padahal mata kita kalau memang kita gunakan, mohon maaf. Ada sebuah hadis yang disampaikan dan ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Man mala'a ainahu minal haram. Siapa orang yang mengisi pandangan matanya dari perkara yang haram, mala'a yaumal qiyamati minan nar, maka Allah akan memberikan pandangan di hari kiamat itu dari api neraka. Cek. Nah, Bu, Pak, tuh kata hadis Nabi, siapa orang yang memandang perkara yang haram, maka Allah akan mengisi pandangannya di hari kiamat nanti dengan api neraka. Nauzubil. Pak, tapi kan saya tiap hari keluar nggak bisa memandang sesuatu itu pasti lewat, Pak. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Sehingga Sayyidina Ali pernah disampaikan,
Pandan nazratul ula laka wa nazratul alaik wa nazratul saniyata alaika. Pandangan pertama itu rezeki buat kamu, tapi pandangan kedua itu bukan rezeki. Tapi kira-kira kalau misalkan kita mandang sesuatu, maaf tanda kutip, yang enak dipandang, kita lebih manteng mandang apa langsung merem? Manteng, dengan alasan, Pak saya kan ngaji, ini kan wirawiri nih, iya kan ya, orang lewat mulu. Ah kata Ustadz kan yang penting pandangan pertama itu buat kita, pas dipandang lihatnya teng serut kagak berhenti lah, itu dosa tetap. Kalau udah begitu bagaimana? Langsung astagfirullah. Pak, ini kan kita kan emang namanya hidup kudu ngeliat betul, memandang iya, tapi ingat ada sinyal. Ketika kira-kira itu akan mencelakakan kita, malah akan menyebabkan pandangan kita menjadi sebuah pandangan yang mana menjadi saksi keburukan nanti di hadapan Allah, maka langsung buru-buru kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Emang berat, Pak. Ngelatih mata itu emang berat, apalagi misalkan tiap hari baca Al-Muluk itu berat banget. Boleh nanya? Boleh nanya? Bu, kemarin udah baca Al-Muluk belum? Pak, Pak, saya nggak nanya kemarin deh, seminggu ini baca Al-Muluk udah berapa kali? Ah, boro-boro, tapi baca WhatsApp tiap Padahal luar biasa Pak nih. Di antara salah satu yang saya dapatkan dari guru saya, kalau kita punya pandangan yang kurang sehat, kurang baik, buru-buru mantengin Quran. Mantengin Quran, dan ini ternyata terbukti. Saya punya kakek Pak. Dulu kakek saya kan masih umur 4 tahun, 5 tahun SD lah. Pokoknya sampai TK, mulai SD. Cuma saya dulu nggak TK. Jadi punya kebiasaan kakek saya itu, jadi yang terang itu, ini antara tiang dengan tiang itu lampu di sini. Kalau dulu kan lampu neon Pak, panjang. Jadi setiap mau sahur, anak-anaknya, cucu-cucu dibangunin. Beliau itu punya kebiasaan duduk di tengah tiang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Umurnya sampai 80 tahun. 80 tahun matanya masih seger Pak. Tadinya saya namanya anak SD, paling begitu namanya kakek gitu ya. Tapi ternyata saya teliti, saya tanya sama orang-orang yang kebiasaan ahlul Quran, ternyata luar biasa. Kalau memang kita masih ada sepet-sepet apa segala macam, coba biasain baca Quran minimal Al-Muluk sehari. Bisa Pak? Bisa. Wow, katanya pengennya misalkan sujud, misalkan pengennya katanya Pak, kira-kira di kuburan pengen gak aman, jadi dia harus siksa kubur. Pasti jawabannya pengen. Pengen gak husnul khotimah? Pengen. Sebuah hadis kan riwayatnya sahih, surat Al-Muluk itu bagi orang yang sering membaca, menghafal, bahkan mengamalkannya, maka nanti malaikat sendiri kagak mau ngegebugin tuh orang Pak. Emang mau Pak digebugin malaikat? Hah? Digebugin orang jago gak, apalagi digebugin malaikat? Iya. Al-Muluk luar biasa. Kalau memang kita sering tiap hari mandang Al-Muluk, guru saya, buyut saya, kakek saya itu ngajarin, nak, putu. Kalau saya kan bahasanya putu, bukan putu tukang kue, karena bahasanya bahasa Timur Tengah putu. Ya, putu, ya, anak mantu, cucu semuanya jangan pernah lepas setiap hari itu baca Al-Muluk. Meskipun engkau hafal, pandangi Quran. Kenapa? Ketika pandanganmu ke Quran, maka sebuah wasilah pandanganmu tidak akan Allah berikan ke neraka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min. Kira-kira mau besok baca Al-Muluk? Besok mau? Atau hari ini sudah ada yang baca Al-Muluk? Sudah? Ibu bener udah? Ibu, Al-Muluk udah? Jam berapa Bu? Ibu boleh sini Bu, saya mau ngasih hadiah. Beneran? Beneran, baca Al-Muluk kan? Sini Bu. Iya beneran ini. Pak tolong Kak, tolong kasihin. Tolong kasihin. Alhamdulillah, apa-apa. Al-Muluk kan? Iya, dunia aja udah gocap ya. Apalagi di akhirat ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pertama, karakter orang yang beriman dan takut kepada Allah menurut Imam Ghazali, kebiasaan dalam kesehariannya akan menjaga sebuah pandangannya. Pandangannya kesehariannya tidak dari barang yang subhat, memandang apapun bukan kepada yang haram, tapi memandang sesuatu yang mana bernilai sebuah kebaikan. Insya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sebuah karakter orang yang takut kepada Allah dalam kesehariannya, lisanuhu ba'idun minal kidbi wan namimah. Lisannya, ucapannya yang dia ucapkan dalam keseharian jauh dari namimah, adu domba, jauh dari ghibah, jauh dari hasud, jauh dari perkara yang mana mengadu domba kepada seseorang. Na'udzubillah min. Sebuah pertanyaannya sederhana, kemarin banyakkan kita baca sholawat apa banyakin ngomongin orang? Jangankan kemarin, sekarang aja mungkin lihat kiainya aja, ustadznya, ustadz itu kecil banget ya. Iya kan, ganteng sih, cuma kecil banget, sayang banget gitu. Oh, ustadznya aja diomongin, kan begitu. Apalagi orang, kan begitu. Emang resiko kalau ustadz ganteng begitu. Lisannya harus terjaga dari perkara yang mengadu domba, hasud, bohong, nggak boleh pak. Nanti ada sebuah pertanyaan, bahkan mungkin sebuah ungkapan, Pak, kalau bohong untuk kebaikan gimana? Boleh nggak? Kan dulu Nabi Allah Ibrahim pernah bohong. Mohon maaf, sekedar meluruskan. Kalau kita menganggap bohong untuk kebaikan, kemudian menganggap bahwa alasannya Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh raja saat itu karena pernah berbohong, maka tauhid kita batal, Pak. Loh kenapa? Nabi Allah Ibrahim bukan berbohong. Kita pernah ngaji sifat 20 ya Pak ya. Ngaji sifat 50 tuh. Wujud kidam bakos sampai akhir mustahil. Sifat wajib bagi Rasul ada nggak bohong? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Yang ada mustahil bagi Rasul bohong. Sehingga kalau kita beranggapan dengan mengatakan bahwa oh bohong untuk kebaikan itu bagus, nggak apa-apa. Karena apa? Nabi Allah Ibrahim saat itu pernah berbohong. Mohon maaf, kalau kita meyakini Nabi Allah Ibrahim saat itu berbohong, maka tauhid kita batal. Na'udzubillah min. Oh, lalu bagaimana? Oh, mustahil nggak saat itu Nabi Allah Ibrahim memang melihat patung itu berjalan, Pak? Mustahil nggak? Nggak mustahil. Karena apa? Kalau memang Allah sudah mengatakan ya patung berjalan, hancurkan patung yang kecil saat itu, Allah nggak ada yang sesuatu yang nggak mungkin bagi Allah, karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menggerakkan patung yang besar, dan Nabi Allah Ibrahim memang melihat patung yang besar menghancurkan patung yang kecil. Alhamdulillah. Jadi jangan beranggapan kalau bohong itu landasannya Nabi Allah Ibrahim, Pak. Dosa bagi kita. Tauhid kita batal, maka saat itulah mengucapkan syahadat lagi. Insya. Kan mohon maaf. Ada yang menganggap lah. Lalu Pak bagaimana? Sehingga kalau dalam istilah retorika, istilah dalam bahasa Arab itu ada namanya ilmu mantik. Mantek. Ada namanya ilmu balaghah. Ada namanya ilmu bayan. Bagaimana berbicara bukan berbohong, tapi menyantaikan kebaikan, kemudian nggak dusta, ada caranya. Contoh begini, contoh. Misalkan, ada yang datang ke rumah kita minjem duit, Pak. Ada yang begitu, Pak? Bu, pernah ada yang datang ke tempat kita minjem duit? Pernah? Kemudian kira-kira kalau kita mau minjemin, nggak mau minjemin, bilangnya nggak ada ya? Kagak ada duit, gue mah beneran. Kalau begitu bohong. Lo kenapa? Orang ada duit sih, 1.000 2.000 mah ada duit. Bener nggak? Tapi ketika misalkan ditanya, memang kita nggak mau minjemin, bilangnya begini, anak bukan bagaimana-gimana ya, anak nggak bisa minjemin ente. Lima kenapa? Anak nggak megang duit saat ini, beneran dah? Anak kagak megang duit. Bohong nggak Pak kira-kira saya? Bohong nggak kira-kira? Nih Haji Nanang sekarang nih, Ustaz, minjem duit dong. Bener Pak Haji Nanang, saya bukan kagak bohong, saya mah beneran. Saya kagak megang duit sekarang mah Pak Haji Nanang. Mohon maaf ya, sekarang saya megang mic. Bener nggak saya? Lemang saya kagak megang duit, berarti saya kagak bohong kan ya? Nah itu namanya, ada namanya ilmu mantek, ilmu cara ngomong, ilmu retorika.
Bohong nggak saya? Enggak. Tapi kalau bilang enggak, saya kagak punya duit. Orang duit ada sih di dompet. Bohong. Nah ini dalam tatanan ilmu komunikasi kalau bahasa sekarang. Nah saat itu Nabi Allah Ibrahim nggak berbohong Pak. Tauhidnya benar. Ketika ditanya, hei Ibrahim siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Bukan saya yang menghancurkan patung kecil itu yang besar. Nggak mustahil bagi Allah karena para nabi bisa melihat benda-benda yang memang tadinya patung bisa berjalan. Bahkan mungkin tembok saja bisa berkata. Karena apa? Dengan izin Allah, nabi dan para nabi itu bisa mendengar apa yang diucapkan makhluk selain manusia. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Bu? Nih contoh dulu ada cerita begini. Suatu ketika Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin naik mimbar. Ketika ingin naik mimbar, ini sudah kumpul para sahabat. Saat itu mendengar suara tangisan dahsyat luar biasa. Namanya Nabi Muhammad nyari nih suara kemana, siapa yang nangis. Kira-kira kalau di Aredo, ini tadi mau subuh, suasananya masih gelap. Ada yang nangis kencang, dicari nggak ada, lanjut sholat apa kabur? Emang itu mah gitu ya. Nah, Nabi Allah Muhammad, sahabat udah pada kumpul, ada tangisan yang luar biasa kenceng. Dicari, ternyata itu bekas pelepah ituan senderan pohon apa khutbah Nabi di mimbar Nabi. Ternyata itu batang korma. Pas batang korma ditanya, kenapa engkau menangis? Ya Rasul, bagaimana aku tidak menangis? Engkau tidak menjadikan aku senderan kembali. Karena saat itu Nabi Allah Muhammad dihadiahkan oleh orang Romawi mimbar yang terbaik Pak. Ini sebuah merupakan ajaran kalau memang ada orang di luar Islam pengen menyumbang sesuatu untuk kebaikan, terima aja. Nabi Allah Muhammad disumbang mimbar Pak, bahasa kita mimbar. Sehingga yang biasa bekas senderan Nabi kemudian diletakkan begitu saja. Ini korma ini yang letak itu nangis. Yang ngedengar itu bukan cuma Nabi tapi karomah sahabat pada saat itu. Ditanya, hai korma, batang korma, emang kenapa engkau nangis? Ya Rasul, bagaimana aku tidak menangis? Engkau tidak menjadikan aku sandaran kembali. Aku sedih ya Rasul. Rasul pun merayu, wahai batang korma, engkau mau diam atau engkau mau diam kemudian menemani ke surga, atau engkau tetap menangis sampai di sini sampai engkau lapuk? Karena pilihannya cuma dua, itu batang korma yang buat senderan Nabi diem Pak. Dan itu disaksikan bukan hanya Pak Nabi tapi disaksikan para sahabat lainnya. Ini artinya apa? Para nabi dan rasul bisa berbicara dan mendengar suara-suara yang mana bukan cuma manusia. Dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebuah kisah, apa benar sih para nabi itu bisa berbicara dengan makhluk lainnya? Sebuah contoh dulu, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir. Jabir bin Abdullah bersama Nabi itu jalan ke namanya kampung Badui, Arab Badui. Arab Badui itu Arab di mana ujung Pak, pelosok. Di pelosok. Jadi belusukan bahasa kita. Kalau orang sekarang belusukan cuma nyari suara, iya. Kalau dulu itu Nabi belusukan emang turun. Para pemuka Badui pada saat itu nggak beriman kepada Nabi. Nggak beriman kepada Nabi. Ketika datang, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, pemuka Badui saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau memang engkau betul utusan Allah dan memang engkau utusan para risalah, para kenabian, ada pohon korma di saya, tolong panggil pohon korma itu untuk menghadapmu saat ini. Rasulullah ditantang begitu senyum Pak. Cuma senyum. Kalau kita ditantang begitu mikir-mikir ya Pak. Suruh manggilin pohon korma kemari, mikir-mikir. Rasul senyum cuma bilang begini. Dalam hadis itu, ya nakhlah ta'ali ta'ali. Pohon korma datang kemari. Datang kemari. Itu nggak lama selesai Nabi ngomong, itu pohon korma datang.
Nggak cuma satu yang pohon korma datang. Ketika saat itu pemuka Arab Badui terpelangah, melongo bahasa kita, melongo. Dan semuanya menyaksikan sebelum Arab Badui itu mengatakan sesuatu, Nabi Allah Muhammad mengatakan, ya nakhlah irji'i irji'i, wahai pohon korma, pulang dah, pulang. Dalam sebuah riwayat hadis ini ada bekas beberapa hari jalannya tapak pohon korma, Pak. Ini merupakan bukti para nabi dan rasul itu memang bisa berbicara dan mendengar suara makhluk selain manusia. Sehingga kalau memang dulu Nabi Allah Ibrahim itu bukan berbohong, tapi memang karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Melihat patung besar itu diam dan menghancurkan patung-patung kecil. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, lisan ini dijaga. Nanti ada sebuah pertanyaan. Pak, bagaimana untuk menjaga lisan kita agar tetap baik? Diajarkan kita, makanya jangan pernah bosan untuk baca Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu. Pak, Pak, boleh nanya? Bu, boleh nanya? Kalau ditanya pengen rezeki yang banyak, pengen ya, pengen kita kerja, kita usaha, kelihatannya pas, tapi ternyata lebih pengen. Mau nggak zikirannya? Pengen zikirannya dibaca sehari 100 kali. Pengen? Gampang. Ini ternyata zikiran ini sering dibaca sama orang-orang tua dulu di kampung. Baca bareng-bareng ya. Saya praktekin dulu, nanti kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Apal? Apal, Pak? Ini ingat nggak? Kalau kita pulang kampung, kalau kita ke kampung kita, pasti orang-orang tua kita itu di musola, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Begitu nggak, Pak? Begitu ya? Betul ya? Ini saya temukan dalam kitab karangannya Abu Bakar Syato. Hadisnya sahih, siapa orang yang punya kebiasaan lisannya setiap hari baca 100, maka Allah akan berikan, kirimkan, cukupkan rezekinya dalam hari itu. Insya. Masa sih saya udah praktekin? Saya udah praktekin. Tinggal bapak-bapak ibu mau praktekin. Dibanding kita ngomongin orang dulu, kita baca itu aja. Pak, bacanya di mana? Apa aku di masjid? Enggak. Apa aku di rumah? Enggak. Sambil jalan yang nge-grab, sambil nganter penumpang, yang dagang sambil ngolah, yang kerja sambil jalan, kemudian ibu-ibu yang masak sambil baca. Bisa kira-kira, Pak? Bisa kira-kira? Insya. Baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng ya. Yuk. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al
malikul hakul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Amalin insya. Yuk yang kedua, karakter orang yang takut kepada Allah, lisannya terjaga dari hasud, lisannya terjaga dari mengadu domba, lisannya terjaga dari bentuk hasad dan iri terhadap sesama. Kalau memang melatihnya bagaimana? Biasakan baca Quran, biasakan zikir kepada Allah agar apa? Lisan kita menjadi saksi kepada Allah agar ketika nafas ini Allah ambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga dari 7, batnuhu ba'idun minal haram. Perutnya, apa yang dia konsumsi jauh dari barang haram, jauh dari barang subhat. Hati-hati, perkara haram itu ada 2 jenisnya, ada zatnya, ada sifatnya. Kalau zatnya memang ketahuan, babi hukumnya haram. Secara zat, secara sifat sudah jelas memang haram. Tapi babi itu boleh dimakan bila memang tidak ada makanan apapun, tidak ada makanan apapun, dan bila kita tidak makan itu babi akan menyebabkan kita meninggal dunia, maka boleh makan babi. Yang kedua, secara haram itu ada sifatnya. Contoh apa? Masuk kerja misalkan setengah 8, kemudian kita masuk jam 8, kemudian apa? Setiap akhir bulan gaji full. Secara sifatnya setengah jam itu bukan punya kita. Kalau memang itu tidak dikeluarkan, maka secara sifatnya apa yang kita hasilkan itu haram. Nanti ada sebuah pertanyaan, Pak. Perkara yang haram itu kan sudah saya pernah makan. Saya ini mantan begal, saya ini mantan pencuri, saya ini pernah jadi orang miskin. Dulu itu saya mau makan, jangankan mau besok mau makan, hari ini mau makan saja susah. Kemudian saya ke kebun orang, ada jatuh buah, kemudian saya makan. Bagaimana kondisinya? Kondisinya seperti apa? Sedangkan ada sebuah hadis Nabi, siapa orang yang makan masuk ke dalam perutnya 1 suap saja dari barang haram, maka selama 1 suapan itu ada di dalam perut siapapun orang yang makan barang haram, maka malaikat penghuni langit dan bumi akan terus ngelaknatnya, Pak. Nauzubillah min. Kembali lagi, bagaimana saya pernah makan subhat, Pak? Jangankan yang subhat, haram pun pernah saya makan. Bagaimana agar misalkan malaikat tidak terus melaknat saya? Taubat, Pak. Kita semua pernah punya masa kelam. Kita pernah punya berbuat dosa. Bahkan mungkin kita pernah makan barang-barang haram atau mengkonsumsi barang haram secara zat atau sifatnya. Kalau memang itu sudah disadari, maka buru-buru taubat. Insya. Taubatnya yang bagaimana? Kalau Nabi dan Rasul, sebuah riwayatnya minta ampun kepada Allah 70 kali sampai 100 kali. Cuma kita ketika menjadi umat Nabi Allah Muhammad, ketika mengucapkan istighfar, kira-kira ketika dompet kita ketinggalan di rumah. Betul nggak, Pak? Ketika misalkan kunci kita ketinggalan di rumah, atau kira-kira misalkan duit kita ketinggalan di rumah, baru astaghfirullahaladzim sambil nepok jidat. Betul apa kagak, Pak? Padahal tuntunannya Nabi jaminannya sorga. Nabi yang ngasih wahyu langsung malaikat Jibril. Nabi Muhammad kekasih Allah nggak pernah lepas minta ampun 70 kali sampai 100 kali. Nabi kita, Nabi bukan. Wali bukan, orang soleh moga-moga, ya. Iya kan? Sholat kadang-kadang, ngaji ilmu kalau pengen, iya kan? Wali bukan, presiden bukan, negarawan bukan, tapi minta ampun kepada Allah kalau lagi pengen ingat doang. Betul apa kagak? Apalagi kalau misalkan nih udah mulai kolektor nagih nih awal-awal bulan.
Iya kan? Udah tuh langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh begitu kemarin duit gue bayarin tuh motor daripada gue beliin kulkas, kan begitu. Oh Nabi minta ampun kepada Allah. Kira-kira kita kemarin, gak sekarang dah, kemarin minta ampun kepada Allah sudah berapa kali Pak? Bu, Bu, minta ampun kepada Allah udah berapa kali? Banyak Tad, sampai gak kehitung. Setiap sujudku, luar biasa. Pas sembayang, idok begu firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita kan pengen doanya Allah jawab, tapi kita nggak mau melalui proses bagaimana menjadi hamba yang dimaafkan. Nabi dalam sebuah riwayat 3 hari doanya belum dijawab Pak. Ketika perang Khandaq, luar biasa, musuh depan, Nabi di tengah-tengah, belakang pun bukit nggak bakal bisa lari. Nabi Muhammad minta sama Allah, Nabi maksum, dosanya jauh, kekasih Allah. 3 hari baru Allah jawab, kirim Salman Al Farisi untuk membuat parit Pak. Lah kita dosanya banyak, doanya paling banyak. Minta ampun kepada Allah kalau lagi ingat. Betul apa kagak? Boleh nanya boleh? Boleh nanya boleh? Kemarin dah, nggak sekarang? Enggak sekarang. Hari ini mah karuan dah ya, masih pagi. Ntar alasannya, Ustaz tadi saya mau baca Quran, saya mau sholat, tapi ini Pak kan ngaji dulu. Ntar alasannya begitu. Ya, kemarin sholat taubat udah berapa rakaat Pak? Nah lu, bagaimana doa kita Allah bakal terima dan bakal Allah jawab. Bagaimana cita-cita kita Allah akan berikan, bagaimana kita punya keluarga yang soleh dan tenang dan tentrem. Anak-anak kita bagaimana nggak pengen punya anak yang soleh dan soleh, tapi kita nggak mau sujud kepada Allah, kita nggak mau minta ampun kepada Allah, kita nggak mau menjadi hamba Allah yang dimaafkan, dan dengan tidak kita sholat taubat. Nih, kalau dulu kan istilahnya ada namanya, weh sholat awabin, betul nggak Pak? Betul ya Bu ya? Kita kan ngaji dulu sholat sunnah awabin itu isinya sholat taubat. Diajarinnya dulu kita sama guru-guru kampung kita itu biasanya minimal setahun 2 kali. Kapan? Pas malam 1 suro sama malam nisfu Sa'ban. Sekarang malam 1 suro semuanya ribut pawai obor, kemudian pas malam nisfu Sa'ban ribut baca Yasin rebutan air. Betul kagak? Orang tua dulu guru kita di kampung ajaran mau pawai obor, sholat awabin dulu 3 kali salam, minimal 1 kali salam. Kenapa? Ada riwayat Tirmidzi, Pak. Riwayat Tirmidzi dianjurin itu sholat sunnah awabin atau sholat sunnah taubat namanya abis maghrib sampai isya 6 rakaat. Ada yang mentafsirkan hadis ini, sholat sunnah awabin waktunya 2, abis maghrib sampai isya, kemudian waktu sholat duha. Tapi masyhur yang terkenal yang ashah itu sholat sunnah awabin abis maghrib sampai isya 6 rakaat. Pak, tapi saya nggak 6 rakaat, 2 rakaat silakan. Sholat taubatnya tapi nggak habis maghrib silakan. Waktu duha silakan, sebelum zuhur silakan. Yang penting sholat duha, yang penting sholat taubat jangan 5 waktu Pak. Kalau kita ngaji fikih itu yang dilarang sholat itu 5 waktu. Pertama habis subuh nggak boleh. Kedua pas terbit matahari nggak boleh. Ketiga pas matahari di pas kepala kita sebelum zuhur. Yang keempat habis asar. Yang kelima pas terbenam matahari, bukan waktu maghrib. Pas terbenam matahari itu yang haram untuk sholat, kecuali boleh waktu-waktu itu untuk sholat dalam kajian fikih. Pertama sholat jenazah, kita sudah sholat asar kemudian ada jenazah meninggal di ar-ridho, jangan nunggu maghrib baru disolatin, dosa kita. Sudah asar sholat, atau misalkan pas waktu asar, weh ini sholat jenazah dulu apa sholat asar dulu? Sholat asar dulu, sholat asar dulu, habis itu sholat jenazah. Boleh.
Apalagi sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu, ujuk-ujuk kita nih, misalkan habis asar mau maghrib, habis wudhu, datang ke masjid, sholat sunnah wudhu, boleh. Apalagi sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh. Apalagi satu lagi, sholat kodo fardu atau kodo sunnah. 5 waktu itu haram sholat kecuali 4 sholat tadi dibolehkan. Pertama sholat jenazah, kedua sholat wudhu, ketiga sholat tahiyatul masjid, keempat kodok sholat wajib ataupun kodok sholat sunnah. Selain itu nggak boleh sholat taubat. Pak, sholat taubatnya berapa rakaat? Saya kan dosanya banyak. Urusan dosa biasanya kita sama Allah yang paling paham. Sholat taubatnya berapa banyak? Sholat taubatnya sekuat kita. Urusan dosa kan kita paling banyak nyembunyiin. Betul ya Pak ya? Betul Bu ya? Sholat taubat jangan pernah lepas Pak. Pak, saya baru 2 rakaat. Nggak apa-apa. Saya mohon maaf. Moga bisa jadi motivasi ya Pak. Moga menjadi motivasi. Saya kurang lebih sudah 3 tahun lebih melaksanakan tiap hari itu sholat taubat minimal 2 rakaat. Manfaatnya luar biasa Pak. Salah satu yang saya rasakan adalah ketika saya pengen sesuatu itu, Allah kirim makhluknya untuk mengkabulkan apa yang saya pengen doa itu. Alhamdulillah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya sakti, tidak. Tapi karena apa? Saya meyakini sabda Nabi itu benar adanya dan itu sesuai dengan proses apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 1 pengabdian, 7 permohonan. Kasih sayang Allah siapapun pengen dapat. Peleburan dosa siapapun Allah pengen dapat. Rizki yang banyak pengen dapat. Hidayah pasti pengen. Derajat yang mulia pengen. Betul ya Pak Ibu ya? Menjadi orang yang pemaaf dan dimaafkan pasti pengen. Tapi itu semua nggak akan pernah bisa didapat kecuali ampunan Allah telah Allah berikan kepada kita. Insya. Syaratnya jangan pernah bosan untuk sholat taubat kepada Allah Subhanahu. Kira-kira bisa ya Pak ya? Mulai hari ini yang belum sholat taubat, dawamin sholat taubat. Insya. Yang sudah sholat taubat 2 rakaat setiap hari tambahin. Bisa apa kira-kira Pak ya? Bisa kira-kira? Kita kan mau ngapain lagi Pak Bu? Mohon maaf. Hitung-hitungannya begini. Kalau ditanya pengen masuk surga, pasti pengen masuk surga. Logika ya. Kalau kita cuma mengandalkan sholat wajib, yang umurnya 70 tahun, sholat wajib, itu cuma hitungannya 2,5 tahun. Percaya nggak Pak? Pernah ngitung? Pak Haji Nanang pernah ngitung? Pernah ngitung? 70 tahun. Umur 70 tahun, misal diberikan 70 tahun, mengandalkan sholat wajib itu pun nggak bolong-bolong. Itu dihitungnya dari umur 1 tahun. Ngitungnya bagaimana? Sederhana. Sholat paling lama 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50 menit. Katakan 1 jam. 1 kali 30 hari, 24 jam, 6, berarti sehari 6 jam. Kali 12 kurang lebih 15 hari. Berarti setahun itu kita kalau melaksanakan sholat full, nggak bolong, nggak kesiangan, nggak alfa, nggak ketiduran, nggak dalam perjalanan, nggak sengaja atau sengaja, kalau full itu cuma 15 hari. Kali 10 berarti cuma berapa? 150 hari. Itu kali 12 berarti kurang lebih 150, berarti cuma kurang lebih 30 kali 5 bulan. 10 tahun cuma 5 bulan. 10 tahun cuma 5 bulan. Belum dipotong masa balik. Belum dipotong kita punya dosa sama orang tua. Belum dipotong kita punya dosa sama istri.
yang istri belum dipotong dosa sama suami, yang anak belum dipotong dosa sama orang tua, yang orang tua belum dipotong dosa punya salah sama anak. Kira-kira yang dari kalau umurnya 70 tahun itu sholatnya dari umur 1 tahun cuma 2 tahun setengah. Dipotong, 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 dipotong. Kira-kira cuma berapa Pak hitungannya? Itu yang bagaimana yang kagak sholat? Naudzubillah min. Sehingga beruntungnya jadi umat Muhammad, rahmat Allah itu banyak diberikan kepada kita, makanya jangan pernah lepas sholat. Tahu pengen kan ya, ketika nafas ini Allah ambil lagi dalam keadaan sujud, pengen Bu, pengen Pak, sholat taubatnya jangan pernah lepas. Insya. Terakhir, ada pertanyaan lagi begini, Pak, bagaimana misalkan saya pernah ngambil barang orang, kemudian barang orang itu saya sudah ada nih, saya cari orangnya nggak ketemu, keluarganya, ahli warisnya semua nggak ketemu. Kemudian bagaimana mengganti itu yang pernah saya ambil? Berikan kepada Baitul Mal. Niatnya apa? Ya Allah, ini barang ini yang saya berikan, saya mengganti telah barang yang pernah saya ambil ya Allah. Dengan catatan sudah kita cari orang itu yang pernah kita ambil. Bisa ya kira-kira ya? Insya Allah. Moga-moga nih kuliah subuh ini bermanfaat. Cukup ya Pak ya? Cukup ya Bu ya? Moga manfaat. Jadi karakter orang yang takut kepada Allah menurut Abu Lais dalam karangan Imam Ghazali ada 7. Namun saya sampaikan 3. Pertama, yuk kita punya mata, jaga. Susah, iya. Sulit, memang, latihan. Yang kedua, yuk kita punya lisan, jaga. Kalau kita pernah mengucapkan itu, jangan pernah bosan untuk minta ampun kepada Allah. Latih minimal baca tadi tuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu pernah saya praktekkan, ternyata sabda Nabi benar. Kemudian yang ketiga, hati-hati kita punya perut. Hati-hati jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita barang syubhat dan barang haram. Kalau itu pernah masuk, buru-buru minta ampun kepada Allah. Sholat taubat jangan pernah berhenti. Berapa kali? Mau 12 rakaat silakan. Mau 4 rakaat silakan. Minimal sehari jangan pernah lepas 2 rakaat. Cuma minta ampun ya Allah. Aku ini hambamu yang butuh ampunanmu. Enggak ada artinya aku ini di hadapanmu kecuali hanyalah ampunanmu. Dan ketika nafas ini Allah ambil, semoga ya Allah aku ini telah bersih dari dosa-dosaku. Dan izinkan aku ini semua ya Allah, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Sebuah kisah menarik kemarin Pak, mohon maaf. Hari Kamis, saya saksi benar di depan hadapan saya. Ini yang perlu kita latih lisan kita. Jadi tetangga saya, Allah maghfirlah warhamu wa'fi wa'fani. Jadi penyakit jantung kemudian sudah sembuh, tapi kemudian dapat jadwal operasi. Obrolan kami itu para orang-orang tua begini, oh nah saya mau operasi nih kata dia, udah nggak usah, kamu sudah jadi imam sudah bagus, buat imam pengganti. Nanti saya kalau misalnya imam nanti mau dar bagaimana? Ya nggak apa-apa, husnul khotimah. Kalimatnya begitu candaan orang tua tuh. Nggak apa-apa husnul khotimah. Ternyata sudah 1 bulan dioperasi, sudah sehat segar. Hari Kamis kemarin ngimamin ceritanya. Kebetulan saya terlambat itu, jadi saya di sop ketiga. Pas ngimamin, Allahu Akbar. Pas baca rakaat pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Pas mau lanjutin ayat, jatuh Pak. Jatuh, langsung saya batalkan sholat saya gotong ke belakang. Pas mau ditandu, cuma kalimatnya apa? Allah. Les, langsung hilang. Kita pengen ya mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Pengen ya. Pengen kan impian ketika habis sholat meninggal dalam keadaan sujud. Mulainya sholat taubat. Lisan kita, pelajaran dari orang tadi yang meninggal, tetangga saya itu 2. Lisan kita kalau bercanda doain orang baik-baik.
Bisa jadi saat itu lisan kita Allah diaminkan oleh malaikat, Allah jawab. Yang kedua, yuk ibadahnya kencengin. Mau ngapain lagi? Sholat taubatnya tambahin. Dengan harapan kita jadi hamba Allah yang diampuni dan husnul khotimah. Amin. Ya Robbal. Cukup ya Pak ya. Cukup Bu ya. Semoga manfaat. Sebelum saya tutup dengan doa, kita zikir tadi kalimat sederhana baca 3 kali. Nanti kita baca doa. Semoga kita diberikan kesehatan lahir batin. Kemudian kita nih semua punya keluarga. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian nanti Allah izinkan dan mampukan kita ketika nafas ini ambil dalam keadaan husnul khotimah. Dan tentunya harapannya semoga Allah izinkan dan mampukan kita bisa memeluk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Madur Rasulullah Shadiqul Wa'dil La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Astaghfirullahal azim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Ya Allah ya Tuhan kami saat ini kami duduk bersama ya Allah tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah jika mereka masih hidup tolong sehatkan lahir batin mereka ya Allah berikan kebahagiaan di ukhur sisa umur mereka ya Allah jadikan ladang kebaikan untuk mereka semua ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sudah wafat, tolong ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah. Tempatkan mereka semua di surgamu ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kami keturunan yang soleh dan soleh dan izinkan dan mampukan kami ya Allah ketika nafas ini Allah ambil ketika nafas ini engkau ambil ya Allah dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Allah ya Rabbana izinkan dan mampukan kami ya Allah di padang mahsyar nanti dapat memeluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bimbing kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik ya Allah. Pribadi yang berkarak dengan sunnah-Mu ya Allah. Dengan sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadikan kami pribadi-pribadi yang memang bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Ya Allah, hiasi lisan kami sehingga apa yang kami ucapkan melainkan sebuah kebaikan dan penuh hikmah. Tolong izinkan dan mampukan bimbing tangan kami sehingga apa yang kami lakukan dengan keputusan apapun bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Bimbing langkah kami ya Allah, sehingga kami melangkah kepada kebaikan dan jauhkan kami dari maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong sinari hati kami dengan cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.